Ya, kita akan masuk dalam Wahyu pasal 20 ya. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi ada semacam urutan waktu ya. Setelah selesai 1000 tahun berakhir, iblis dilepaskan dari penjaranya. 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara, ini gambaran yang saudara bisa lihat pada peperangan cerita film Lord of the Rings. Ya, itu digambarkan dengan baik. Dan saudara bisa, kalau nanti bisa ada waktu, bisa melihat kembali. Dikatakan di sini jumlah mereka itu banyak seperti banyaknya pasir di laut. 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Setelah ini adalah satu film yang kalau kita lihat tentang naga-naga gitu ya. Setelah itu digambarkan bahwa sekarang ini naga itu bisa jadi baik. Ya, gambaran yang ada dalam film-film itu ya. Tetapi yang ada di dalam kitab Wahyu, gambaran itu ada gambaran yang tidak pernah dijadikan baik. Jadi naga itu atau ular tua itu adalah kepala dari segala kejahatan, penghulu dari dunia ini, dan dia adalah bapa pendusta. Dan itulah iblis, ular tua. Disebut sebagai Lucifer. Itu dalam bahasa yang lain. Nah, untuk Gog dan Magog, minggu depan saya akan bahas ini secara khusus ya, tentang peperangan Gog dan Magog. Nah, hari ini kita akan membahas kapankah iblis itu dibelenggu, dibatasi, dan bagaimanakah pembatasan itu. Terus yang kedua adalah konsep tentang kerajaan 1000 tahun yang berkaitan dengan pengikatan iblis dan pelepasan iblis. Ya, oke, kita akan melihat yang pertama. Kapankah iblis diikat dan dinyatakan di dalam Alkitab? Setelah istilah iblis diikat atau dibatasi atau dikendalikan, itu dari awal kitab Kejadian sampai akhir kitab Wahyu, itu iblis tidak pernah bebas di bawah atau di luar kontrol dari Tuhan. Jadi kerajaan Allah yang sudah saya jelaskan, nah yang di sini 2 minggu yang lalu ya. Saudara, kita akan mengenal kerajaan Allah itu dalam konsep yang bertahap. Jadi yang pertama adalah kerajaan yang kekal, pemerintahan Allah yang kekal, dan di situ ada yang tidak pernah ada apapun kecuali adalah Allah sendiri. Jadi sebelum semua ada, itu adalah ada Allah di sana, dan Allah itu adalah Allah yang monoteis, yang memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam keberadaan Allah yang Tritunggal ini, Allah yang Esa ini dalam 3 pribadi itu, dan itu adalah awal mula segala pemerintahan yang kita sebut sebagai kerajaan yang kekal. Ya, istilah kekal itu adalah hanya milik Allah. Jadi kita nggak kekal, kita selama-lamanya. Jadi manusia kekal itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, kita bersama dengan Tuhan, kita ada awalnya, dan kemudian bersama Tuhan selama-lamanya, itu berarti tidak ada akhirnya. Dan perbedaannya di situ, kekal yang Allah dengan selama-lamanya dengan kita, atau tanda petik kekalnya kita bersama-sama dengan Allah. Jadi yang biru itu adalah penguasaan Allah atas segala sesuatu, dan tidak ada yang tidak dikontrol Tuhan. Jadi ini adalah pemerintahan Allah yang kekal. Dan itu penuh dengan misteri. Kenapa penuh dengan misteri?
Karena kita tidak tahu tentang kerajaan malaikat-malaikat atau tentang bagaimana Allah menciptakan malaikat, hari keberapa Allah menciptakan malaikat, atau ada tanda petik makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Alkitab hanya menyatakan yang kita tahu adalah selain manusia yang diciptakan Allah yang di luar hari Sabtu sampai hari ke-7 itu adalah malaikat. Dan hari keberapa nggak ada harinya. Kita nggak tahu. Dan mulai dari sanalah Tuhan menyatakan tanda petik pemerintahannya. Dan di situ iblis jatuh dan dibuang oleh Tuhan. Nah, waktu iblis jatuh dibuang oleh Tuhan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, iblis adalah penghulu dunia, bukan raja dunia. Iblis tidak pernah disebut sebagai raja. Tapi penghulu, penguasa, iya, tapi bukan raja. Jadi penghulu itu artinya ya yang punya gawe gitu kan. Jadi dunia yang kelam ini yang tidak berbentuk itu tempat dari iblis dibuang oleh Tuhan. Dan di tempat itulah Tuhan memulai menciptakan keberadaan dari hari pertama sampai hari yang ke-7. Belum berbentuk, kosong dan semuanya. Jadi hari keberapakah bumi diciptakan yang kosong, yang tidak berbentuk? Kita juga nggak tahu. Maka ada teori mengatakan bumi kita ini berumur jutaan tahun, bukan cuma 6.000 tahun seperti Alkitab katakan. Ya memang betul. Kenapa betul? Ya karena tidak masuk hari 1 sampai hari ke-7. Bumi ini sudah ada. Dunia itu sudah ada. Nah, saudara, perdebatan ini saudara nanti bisa buka di punyanya Ken Ham ya, yang Genesis itu ya, di channel YouTube ada, dan dia jelaskan itu semua secara sains semuanya. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa kerajaan Allah yang kekal itu, Allah menciptakan malaikat-malaikat dan malaikat jatuh dalam dosa, dibuang oleh Tuhan, dan malaikat itu ingin menjadi Allah. Sepertiga malaikat jatuh dan sepertiga itu mendirikan tanda petik kerajaannya sendiri. Terus kita tanya, kenapa Tuhan izinkan? Mereka punya persekongkolan, kekuatan bersama. Saudara, jawabannya adalah tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Saya nggak tahu. Tapi kalau saudara, bagaimana dengan Alkitab? Tuhan punya hikmat, rencana yang begitu indah. Nah, itu jawabannya Alkitab cuma beritahu kita gitu. Jadi kenapa dibiarkan malaikat itu menguasai bumi dan dengan tanda petik sistem kerajaannya yang sampai hari ini mencengkram para rakus, koruptor dan orang-orang penjahat yang tidak pernah bisa bertobat, dan itu dipengaruhi dengan kekuatan yang luar biasa yang kita nggak pernah tahu ada peperangan antara dunia yang nyata dan dunia roh. Paulus bisa melihat ini, kita nggak bisa. Yohanes bisa melihat ini, kita nggak bisa. Mungkin kalau ada yang bisa, nah itu adalah pendeta-pendeta yang masuk dalam perdukunan. Yang mengatakan dia pernah ke surga, dia pernah ke neraka gitu kan. Pernah ketemu Lucifer gitu. Saya tanya, Lucifer itu wajahnya kayak apa? Setan punya wajah nggak? Saudara, dikatakan Tuhan Yesus bahwa malaikat tidak berdarah dan berdaging. Jadi artinya wujudnya pasti bukan seperti manusia. Bisa berwujud tanda petik seolah jadi manusia. Ya, sudah itu ada di Alkitab ada. Ya. Atau manusia yang mati kemudian datang lagi, itu ada di Alkitab. Orang Bali bisa melakukan ini, bisa memanggil arwah-arwah mati. Dan banyak pendeta-pendeta yang melakukan itu di Bali. Anaknya mati, terus akhirnya ke orang yang pertapa, yang orang sakti itu ya, dan dia bertapa di sana, rambutnya panjang gitu. Terus pendeta itu datang dan meminta, karena dia rindu anaknya dan nggak sempat, pokoknya anak masih kecil, kira-kira umur 4 tahun lah, dan meninggal kena ombak. Terus didatangkanlah roh anaknya itu, persis semuanya, bentuknya semua, tapi bukan daging, tapi bentuk roh. Dan orang sakti ini bisa melakukan itu. Saudara, yang pertanyaan adalah, betulkah itu roh anaknya atau itu
roh setan seperti anaknya. Alkitab mengatakan itu adalah roh setan. Pak, dengan Samuel gimana yang dipanggil oleh Saul? Kan Alkitab mau sebut, sampai hari ini pertentangan antar teolog itu nggak habis-habis. Oh itu bukan Saul, itu Saul. Oh, itu di dalam teologi reform pun berantem mereka. Ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa itu adalah Samuel. Bukan Samuel palsu dan semuanya. Dan tidak pernah dikatakan, oh itu Samuel yang penampakan. Enggak, itu Samuel. Kalau secara biblika itu Samuel. Kalau secara sistematika nggak mungkin karena ada ajaran yang melarang itu. Saudara, itulah kesulitan kita ya. Jadi nanti tanya Pak Samuel waktu di surga. Kamu pernah nampak nggak di sana waktu dipanggil Saul gitu kan? Saudara, kita nggak mau berdebat dengan hal seperti ini. Tapi kita masuk dalam kerajaan malaikat-malaikat ya. Nah perhatikan, kerajaan malaikat-malaikat ini kemudian menguasai dunia ini dan mulailah masuk ke dalam dunia ciptaan. Kapankah malaikat itu masuk yang jatuh dalam dosa, ya iblis ini masuk ke dalam dunia yang baik adanya dan segalanya baik dan sangat baik waktu untuk manusia. Jadi waktu hari pertama sampai hari ketujuh, seluruh ciptaan itu nggak ada cacatnya, sempurna, sangat baik. Dan Tuhan tidak menciptakan kemudian ada salah, nggak ada, semua baik. Hari pertama sampai hari yang ke-6 dan dikatakan sungguh amat baik. Dan kapankah tidak baik itu ada? Kapankah kegagalan itu ada di dalam? Saudara, dari kerajaan kegelapan Tuhan izinkan masuk dalam kerajaan kebaikan. Dan itu semua Tuhan yang ngatur, bukan kita. Tangan Tuhan sendiri dan rencana Tuhan sendiri. Jadi kita yang mengakui beriman Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan tidak ada satu kejadian yang di luar kontrol Tuhan. Termasuk penghulu dunia ini masuk dan melalui penampakan ular yang sesungguhnya datang. Dan disitulah kerajaan kegelapan menguasai kerajaan manusia. Dan kemudian Tuhan membatasi. Nah, saudara perhatikan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membatasi kekuasaan iblis dengan apa? Dengan perjanjian dia. Perjanjian dengan Adam. Saudara, apa yang dijanjikan Tuhan? Keturunan dari perempuan ini akan mengalahkan dan membinasakan keturunan dari ular. Saudara, keturunan ular itu manusia atau bukan? Ular punya anak, manusia atau bukan? Nanti kita ketemu Paisucan, ular putih, ya kan? Kita ketemu dengan Mendoza ya, seperti yang dewa itu, Medusa yang jadi patung kita, dilihat oleh ular. Nah, saudara perhatikan bahwa waktu Tuhan mengendalikan dunia ini, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan memberikan benteng pertahanan dan Tuhan memberikan rencana yang begitu baik dari awal itu sampai nanti dia genapi. Kenapa Tuhan menunggu sampai nanti digenapi? Karena Tuhan ingin bukan hanya Adam dan Hawa masuk dalam kerajaan Allah, tapi Tuhan ingin apa yang dia rencanakan, umat manusia akan banyak, akan bersekutu dengan dia, dan bermiliar-miliar manusia nanti bersekutu dengan dia, dan sebagian manusia yang miliaran itu dibinasakan oleh dia. Dan itu semua adalah hikmat Allah, bukan hikmat kita. Dan dikatakan bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala. Saudara, kepala. Apa artinya kepala? Pusat kekuatan, pusat pemerintahan, pusat pengendalian. Dan itu akan dihancurkan oleh siapa? Keturunan dari perempuan ini. Tetapi ada akibatnya. Apa akibatnya? Kekuatan yang begitu hebat yang ingin menyamakan diri dengan Allah, mengendalikan dunia, mengatur dunia itu dihancurkan dengan apa? Dengan tumitnya. Tumitnya juga hancur, kepalanya hancur.
Nah, tumit yang hancur inilah yang mampu mengalahkan iblis dan seluruh kegelapan kerajaan sistem. Dan di manakah terjadi ini? Saya tanya. Kerajaan Mesias, kerajaan surga. Dan kapan ini terjadi? Waktu Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi waktu Tuhan Yesus di kayu salib dan mengalahkan iblis. Nah, mulai itulah namanya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Dan iblis kepalanya dihancurkan dan tinggal ekornya yang ekot gitu kan. Kalau kita bunuh ular atau cacing gitu kan, kepalanya kita pukul, masih hidup nggak cacing? Masih kan gini-gini. Jadi waktu diikat oleh Tuhan, waktu dikendalikan oleh Tuhan, loh kenapa sih orang jahat kok masih ada? Setelah itu kekuatan kepalanya itu nggak ada, yang mematikan itu nggak ada, yang membinasakan kita nggak ada. Yang membuat kita akan terjerat seperti zaman-zaman perjanjian lama itu nggak mungkin terjadi lagi. Kenapa? Karena Tuhan janjikan, aku memberikan perjanjian baru dengan meterai darahku yang kudus dan dijaminkan pada kita. Jadi kekuatan tumit itu dan kematian Kristus itu mengalahkan seluruh kerajaan iblis dan akan membereskan sampai tuntas. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah bagaimana Tuhan sedang memamerkan rencana dan dia memakai gereja, memakai kita semua untuk apa? Untuk memerangi kerajaan kegelapan. Dan itu tujuan Tuhan. Tapi masalahnya adalah kita sadar nggak kita berperang dengan kegelapan itu. Nah, saudara, kondisi di sekitar kita itu kita sedang berdiam atau kita mau berperang. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Bagaimana kita bisa mengasihi sama kita? Saudara, itu adalah dalam program mengalahkan dan menguasai dunia ini. Nah, kaum Puritan, ya, waktu datang pertama kali di Massachusetts, ya, yang tempat di mana dia Mayflower itu datang, kapal itu datang, saudara. Dan waktu berjalan, setiap mereka meletakkan kakinya dan membuka daerah baru, bapak-bapak kaum Puritan itu berlutut berdoa dan gerombolan keluarga mereka dengan kapal yang banyak mati di tengah laut, dan mereka banyak mati, diusir dari Inggris, dari Irlandia. Ini kaum Puritan abad 16 lebih. Kenapa diusir? Karena lebih dari 120 pendeta, ya 120 pendeta itu diracun oleh Mary the Blood dan semua akhirnya mati semuanya. Mary the Blood. Dan kita bersyukur ini hujan ini. Ya. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kondisi yang ada waktu mereka masuk ke dalam tempat yang seperti itu. Dan Tuhan kemudian memberikan tempat itu dan mereka sudah berdoa dan mereka mendapatkan pengetahuan dari semua penemuan dan siapakah menemukan Amerika. Mereka kemudian merindukan ada negara yang diimpikan, yang dinamakan The Dream Country, yaitu Amerika. Jadi Amerika itu adalah kerinduan orang-orang Kristen yang mendapatkan perlawanan pertentangan karena menegakkan kebenaran. Mereka kemudian memiliki satu tujuan dan menuju tanah air yang baru, tanah air yang betul-betul memberikan mereka kebebasan dan memberikan mereka untuk bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Dan waktu mereka datang, mereka berdoa. Apa yang didoakan mereka? Saudara, awal setiap mereka datang dalam doanya, mereka mengatakan beberapa kalimat. Dan yang paling utama kalimat adalah, biarlah tanah ini milikmu Tuhan, dimanapun kaki pemberita Injil Engkau perintahkan datang, maka tanah ini milik Tuhan. Dan kami harus hidup dengan hukum Tuhan. Dan mereka kemudian meletakkan Alkitab yang mereka pegang itu. Dan mereka mengatakan, inilah dasar negara, dasar hukum negara yang baru, negara Amerika. Saudara, sampai hari ini ada satu perjuangan
oleh bangsa Amerika yang menentang Tuhan untuk mengamandemen di dalam amandemen Amerika bahwa Amerika hidupnya berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Saudara, sampai hari ini itu sudah ratusan kali dirapatkan, nggak bisa berhasil untuk menurunkan kata Alkitab. Dan kemarin Trump mengatakan dengan jelas, walaupun kita tahu Trump banyak kelemahannya, dia mengatakan bahwa dengan saya menjadi presiden, saya mengembalikan seluruh iman Kristen dan Alkitab sebagai negara kekuatan dasar negara kita. Satu-satunya presiden yang berbicara dengan lantang soal dasar negara adalah Alkitab, itu Trump. Dan didukung oleh Elon Musk serta semua orang-orang yang lain. Amazon, Facebook, Mark Zuckerberg semua dukung Trump. Saudara, kalau sudah didukung oleh kekuatan oligarki, pasti menang. Maka Presiden Prabowo manggil semua oligarki, ya, minggu lalu. Itu orang-orang yang paling kaya di Indonesia. Wajah-wajah sudah bisa lihat dan diingat-ingat. Kenapa diingat-ingat? Ya, kenapa diingat-ingat? Ingat kata Tuhan Yesus. Mustahil orang kaya masuk surga. Ya. Oke, nah dari kerajaan mesianik itu kita belajar bahwa mulai pada saat Yesus berkuasa, kekuatan kendali diikatnya iblis adalah saat Yesus berada di kayu salib. Dan semua menunjukkan hal ini. Nah, kita lihat ini ayat-ayatnya ya. Kita lihat ini. Nah ini, Matius 12:28, saya bacakan ya. Tetapi aku mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan ini belum berdiri dengan sah seperti negara yang 17 Agustus Indonesia adalah negara yang berdaulat. Nah itu kan ada pengakuannya, deklarasinya, ya kan, proklamatornya, yang namanya Presiden Soekarno. Nah, Tuhan Yesus kapan itu mendeklarasi itu? Yaitu di kayu salib. Dengan apa deklarasinya? 7 perkataan salib. Nah itu deklarasi Tuhan Yesus. Dan 7 perkataan salib ini adalah 7 penguasaan Tuhan Yesus atas segala multidimensi kondisi yang ada di seluruh hidup manusia. Jadi saudara, kalau saudara pelajari 7 perkataan salib itu bukan nasihat. Itu adalah kata-kata seorang raja di atas segala raja. Bukan penghukuman, bukan penghakiman, dan bukan juga kemarahan. Tapi apa yang keluar dari mulut dia? Pengampunan. Dan itulah cara kita mengalahkan dunia seperti Kristus. Saudara nggak akan bisa mengalahkan orang jahat dengan apa? Dengan kejahatan. Melawan orang keras dengan keras, nggak ada gunanya. Mencaci maki, nggak ada gunanya. Ada orang tanya saya, Pak, kenapa nggak ikut ini? Berapologetika Pak Agung, supaya kita gempur itu orang-orang yang bukan Kristen itu. Saya beritahu, jika kamu caci maki, jika kamu diskusi dengan saling caci maki, nggak ada gunanya. Caci maki balas caci maki, nggak ada gunanya. Dan itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Jadi semua hamba Tuhan yang caci maki di Facebook dan di YouTube dan semuanya, saudara, itu nggak tahu jiwa daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dicontohkan Tuhan Yesus membuka tangan, ya Bapa, ampunilah. Kasihlah musuh, ampunilah, bersabarlah. Saudara, itu kekuatan kerajaan Allah. Bukan dengan kepintaran kita, gempur dia, kita pintar, oh ini kelemahannya. Bukan, saudara. Makanya saya nggak mau ikut terlibat dalam hal seperti itu. Dan malah mempermalukan kita sebagai hamba Tuhan. Sangat mempermalukan. Sikap dan semua tutur kata kita itu gak ada bedanya dengan orang tukang becak yang gak ada pendidikan. Mencaci maki babi lu apa. Waduh, saudara, kalau saya lihat mereka bertengkar itu, aduh. Itu semua pendeta semua.
Jadi dengan adanya Facebook dan semuanya, kita bisa melihat karakter-karakter yang asli dan yang palsu. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan itu sudah datang. Ayat Lukas 17 ayat 20 dan 21. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Siapakah itu kerajaan Allah? Ya, Tuhan Yesus. Apa arti tanpa tanda-tanda? Jadi kerajaan Allah itu bukan berbentuk yang bisa kita lihat, oh ini luar biasa, oh kita akan punya raja yang kita puji, yang pakai mahkota dengan kuda. Tuhan Yesus menampakkan diri dengan yang kebalikannya. Hampir semua orang-orang yang menginginkan pemimpin agama, raja yang besar, itu dibalik oleh Tuhan Yesus semua, dan dia menampilkan diri yang nggak seperti yang dibayangkan oleh murid-muridnya. Saudara, Daud perang, masih ingat ya Daud itu perang? Dia naik keledai nggak? Salomo perang, dia naik keledai nggak? Tuhan Yesus waktu mau jadi raja, dinobatkan jadi raja, dia naik apa? Naik keledai. Bagaimana mungkin raja naik keledai? Dan itu adalah lambang semua yang disebut sebagai metaphorical theology, figurative theology. Saudara, waktu kita melihat bahwa kemenangan kerajaan Allah tanpa tanda dan lahiriah, dan itulah yang mengikat kekuatan orang-orang mengandalkan semua yang berbentuk lahiriah. Gereja akhirnya waktu kecemplung di situ, terjerumus dalam bentuk-bentuk lahiriah, saudara, yang menguasai gereja itu adalah kerajaan kegelapan. Jadi saudara nangkap omongan saya? Orang-orang Farisi ahli Taurat itu dicengkeram dengan apa? Dengan bentuk lahiriah. Bangsa Israel juga sama dibentuk. Jadi mereka sulit terima Tuhan Yesus dengan karya, dan dia kemudian mengorbankan diri, dia digebukin, kemudian dicambuk seperti itu dan diangkat dalam kehinaannya. Dan kita orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, bajingan lu, terkutuk lu. Apanya kerajaan seperti ini? Saudara, kita berpikir kalau kita malu punya salib, ya punya tanda aja salib di rumah, malu. Kenapa malu? Karena ada teman saya sekolah SMA, waktu lihat salib, dia ambil salib itu. Ya karena orang tua saya nggak tahu kalau ada patungnya itu salibnya Katolik, kalau nggak ada patungnya Protestan gitu ya. Yang nggak ada apa-apanya semuanya, yang nggak ada tanda pakunya apa gitu ya, yang seperti itu Protestan. Yang ada patungnya, yang ada orangnya itu Katolik. Dan waktu saya punya yang ada orangnya, Tuhan Yesus yang dari itu apa? Tanah liat itu kan. Lalu dia ambil, terus dia ngomong ke saya, masa ini raja katanya. Bukan hanya raja kan, raja segala raja. Raja kayak gini, nggak malu kamu punya raja kayak gini? Nah, saudara, kita perhatikan selama ini. Jadi waktu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan segala kuasa kegelapan dan kerajaan itu dikunci oleh dia, dibatasi oleh dia, dikendaki oleh dia. Dan siapa yang mengendalikan itu? Orang-orang yang punya hati membuat seluruh daripada karya Kristus dalam hatinya itu memancar keluar. Nah, itu yang akan menahan seluruh kejahatan dan kegelapan dan seluruh dosa-dosa yang ada di dalam hidup manusia. Jadi orang Kristen ini adalah agen pendamai, agen yang dipakai oleh Tuhan. Waktu Trump jadi presiden dan semua presiden datang dengan wakilnya, semua datang. Dan yang hidup semua datang. Setelah kemudian ada satu host gitu ya, saya nggak tahu siapa. Terus dibandingkan selama hampir 100 tahun,
siapakah presiden yang paling banyak membawa Amerika berhati damai? Disebut ini semua ini. Dan siapa yang paling banyak menandatangani perjanjian damai? Saudara tahu siapa? Guru sekolah minggu. Namanya Jimmy Carter. Menandatangani berpuluh-puluh perjanjian damai. Kalau Obama, Biden, apalagi Biden ya, perang, tanda tangannya, perang. Ukraina dengan Rusia perang, oke perang. Kenapa perang? Ya supaya senjata kita dijual, nah, gitu kan, dapat untung. Ayo perang. Itu permainan konspirasi negara-negara yang kuat sekali. Sudah hanya Jimmy Carter yang mempunyai jiwa begitu dalam berdamai. Bahkan dengan musuhnya pun dia datangi. Saudara. Dia datangi, saudara. Rusia dia datangi, saudara. Musuhnya siapa? Dia datangi musuhnya. Nah, karena yang datang orang Presiden Amerika dengan seluruh kekuatan, super powernya didatangi ya gentar juga, saudara. Yang negaranya didatangi, betul nggak? Dan akhirnya tanda tangan. Dan mulai dari Jimmy Carter tanda tangan itu sampai kurang lebih 30 tahun kemudian, saudara, baru meletus peperangan yang besar. Siapakah yang meletus peperangan yang besar? Namanya George Bush. Perang dengan tanda petik teroris Islam. Dan sampai hari ini Amerika sangat pahit dengan teroris itu. Bahkan New York itu dihancurkan. Nah, saudara, saya menjelaskan ini kenapa? Karena kerajaan kegelapan itu dibatasi oleh Tuhan. Itu kuasa kematiannya, kuasa mautnya. Dan kemudian Tuhan izinkan yang tadi kan masih ikut-ikut seperti itu masih terjadi dan pada akhirnya nanti, nah di dalam Wahyu inilah iblis dihukum, nah itu dihentikan semua, gerakan apapun berhenti total dan Tuhan binasakan. Itu kapan? Akhir zaman, waktu Tuhan Yesus datang. Jadi jangan berharap waktu kita hidup sebelum Tuhan Yesus datang itu kegelapan itu bersih, nggak ada. Saudara. Nah, kelemahan Jonathan Edwards waktu dia mengikuti Primil, terlalu percaya diri dia. Jadi banyak kaum Puritan itu yang jatuh di dalam pandangan eskatologi. Karena mereka melihat kerajaan negara yang didirikan begitu bagus, terus ada universitas begitu bagus, orang-orang pintar, orang-orang Kristen di situ banyak yang berdedikasi. Mereka berpikir mereka mau mendirikan tanda petik negara yang betul-betul menguasai seluruh dunia. Itu tercetus pikiran itu. Dan jatuh lagi konsep tentang eskatologi. Jadi Jonathan Edwards percaya apa? Bahwa nanti kita akan berkuasa secara betul-betul nyata. Amerika akan memimpin dunia ini. Dan sekarang udah nggak ada kenyataannya. Amerika bukan memimpin. Amerika sedang memerangi dunia-dunia. Amerika sedang berperang dengan China. Amerika berperang dengan Rusia. Amerika berperang dengan Indonesia. Saudara tahu status Indonesia sekarang dengan Amerika? Peperangan. Dengar baik-baik aja. Karena Indonesia ikut BRICS. Dan kamu ikut blok sana artinya kamu melawan saya. Kenapa? Karena itu orang melawan Amerika. Ikut ke sana artinya bolone kamu. Dan ini semua sudah diberitahukan dan bahkan Presiden SBY pun mengatakan kita masuk dalam masa-masa yang akan mengulang tahun 98. Tercetus dia ngomong seperti itu. Nah kalau presiden ngomong seperti itu, dia punya informasi, punya semua data semuanya, berarti itu serius. Tapi bagi kita, nggak akan mengkhawatirkan kita. Kenapa? Kita punya kerajaan Kristus. Nggak usah khawatir. Terus gimana nanti? Bersyukur senantiasa. Dan kuasa Tuhan itu lebih sempurna. Ya, oke, kita lihat sekarang. Saudara perhatikan dari yang kita lihat hari ini ya. Nah, ada dua konsep yang penting dalam pemikiran Rasul Yohanes yang dikuasai dengan firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah, saudara ini penting sekali. Kerajaan Allah dalam kitab Injil Yohanes
suratan Yohanes dan kitab Wahyu adalah, saudara, harus dibuka dan dimasuki dengan kelahiran baru. Ini kunci dalam perjanjian baru. Jika kamu tidak lahir baru, kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah dan kamu tidak dapat jaminan dari seluruh warisan kerajaan Allah karena kamu anak-anak kerajaan Allah. Jadi waktu saya belum mampu percaya dan memang Tuhan tidak memberikan saya hati percaya, karena yang bisa membuka hati orang percaya Tuhan, Bapa yang di surga. Kalau saya belum dibuka, artinya saudara tahu bahwa saya sangat mungkin dan mudah dikuasai oleh kegelapan dan kerajaan penghulu setan. Hanya orang-orang dimeteraikan dengan darah Kristus, yang dilahir barukan, yang tidak akan bisa dikendalikan dengan kuasa penghulu setan. Pak, kenapa gereja ada banyak yang bertengkar itu terus kemudian pecah? Karena mereka bukan bertengkar atas nama kemuliaan Tuhan, tapi atas nama kemuliaan dirinya sendiri, atas nama warisannya mereka, atas nama, gereja ini namanya siapa? Kalau gereja yang betul-betul di dalam kerajaan Allah, saudara, kita tidak pernah membangun gereja dengan cara tanda-tanda lahiriah. Ini gereja ini tanda lahiriah. Ini tanda-tanda yang bait Allah gitu kan, yang gede, bait Allah pertama, kedua, ketiga mau dibangun. Saudara, ini tanda-tanda lahiriah. Dan apa gereja yang tanpa tanda lahiriah? Adalah hatimu. Yang dibangun oleh Kristus, yang didirikan oleh Kristus, yang didasari berakar pada Kristus dan dibangun dalam Kristus dan memuncak kepalanya ada Kristus. Jadi seluruh dari kaki kita sampai kita tumbuh sampai kepala kita bukan kepala iblis yang diremukkan, kepala kita adalah kepala Kristuslah kepala kita. Dan kalau di luar Kristus kepalamu siapa? Siapa? Kegelapan. Dan dikatakan di sini, seluruh orang-orang itu dimasukkan ke dalam lautan api dan tidak ada yang sisa sama sekali. Nah, saudara, saya akan beritahukan. Yang pertama adalah pentingnya lahir baru. Jadi kalau engkau tidak lahir baru, engkau akan sulit melihat satu jaminan, satu harapan, dan bagaimana saya bisa mengampuni orang, bisa bersabar. Saudara-saudara nggak akan mampu melakukan itu. Karena itu bukan kekuatan manusia dilahir barukan. Tapi kalau sudah dilahir barukan, saudara, kok bisa saya bisa terima dia ya? Dulu saya tuh benci setengah mati dengan dia. Kok sekarang saya nggak pernah merasa hati saya sakit? Kenapa, saudara? Karena saudara sudah sembuh. Kalau saudara masih punya kasih dengan kebencian itu, sebenarnya nggak bisa jadi satu, tapi manusia bisa, saudara. Aneh ya, manusia itu bisa. Kenapa kau kawin dengan dia? Ya, takdir. Takdir gimana takdir tuh? Dia ngomong seperti ini dengan saya. Waktu dia datang, saya tuh benci mukanya dia itu. Tapi sekali datang dia benci, 2 kali datang dia mulai lebih benci lagi. Ketiga kali datang, 4 kali, sudah 10 kali. Dia mulai berpikir, hebat juga orang ini ya. Tahan. Dibenci kok tahan dia. Sampai 20 kali. Akhirnya hati ceweknya tuh mulai goyah. Dan mulai mamanya bisa terima, papanya bisa terima. Tambah goyah dia. Aduh, anaknya gak seperti yang kamu pikir loh. Papa yang ngomong, itu baik orangnya. Wah, tambah bingung kita kan. Awalnya apa? Bencinya setengah mati. Tapi karena terus. Dan akhirnya kita terima jadi istri, jadi suami. Terus tanya, kenapa kamu kawin dengan dia? Awalnya tuh saya benci. Dari benci jadi cinta. Terus jadi suami istri. Yang jadi suami istri jadi benci, akhirnya bercerai. Gimana ini manusia? Siapa yang mengendalikan manusia? Saudara, kalau di dalam hidup kita, pengendalian kerajaan Allah itu sampai ke keluarga, sampai ke persaudaraan kita, sampai ibu
papa dan mama itu adalah dalam persaudaraan kerajaan Allah. Bagaimana saya bisa tahu persaudaraan kerajaan Allah? Sudah, itu hanya satu jalan, karya penebusan Kristus. Dan bagaimana saya bisa memiliki keluarga dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus berkata satu kalimat yang paling sulit dimengerti oleh bangsa Yahudi. Apa itu? Tuh, mamamu datang. Oh iya, terus itu mamamu, itu saudaramu datang. Ya maksudnya sambut dong, itu kan mamamu. Terus Tuhan Yesus ngomong dengan murid-muridnya. Siapa mamaku? Siapa saudaraku? Nah itu tuh. Itu kan mamamu, itu kan saudaramu, itu adikmu tuh. Tuhan Yesus mengatakan, bukan. Siapakah saudaraku, siapakah orang tuaku, mamaku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itulah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan pada keluargamu saja, bukan kepentinganmu saja, kepentingan Allah yang besar. Doa Bapa kami bukan doa bapakku. Bukan bapakmu dong. Doa Bapa kami, doa Bapak kami. Kami ya siapa? Semua orang percaya. Jadi kalau kita ngomong cukupkan kami makanan kami pada hari ini, ya bukan hanya kami yang cukup. Orang gereja belum cukup, cukupin juga. Itu doa Bapa kami. Saya kelebihan yang lain gimana? Ya bukan doa Bapak kami, itu belum nyata doa Bapak kami ya. Saudara, kenapa negara Kristen, bangsa-bangsa yang agama Kristennya sangat kuat, itu selalu memiliki pertolongan dan mempunyai hati berbelas kasihan jauh lebih tinggi dari semua bangsa lain. Saudara tahu, USAID dihentikan oleh Trump, lebih kurang 10.000 triliun dihentikan, saudara. Apa akibatnya? Obat AIDS susah didapat karena disubsidi oleh Amerika. Dan obat-obat yang tidak pernah bisa kita buat sendiri, yang dari Amerika semua itu dihentikan semua uang dihentikan. Dan di Indonesia uang itu datang semua yang USAID itu semuanya banyak yang dikorupsi. Dan sudah diperiksa semuanya, nggak bisa seperti ini. Potong semua, hentikan semua, bersih semua. Saudara, mengerikan sekali. Dan inilah kondisi kerajaan Allah. Jadi bukan hanya lahir baru, kita sudah tahu lahir baru. Dan bagaimana bisa lahir baru, ada kekuatan yang luar biasa. Saudara, penebusan Kristus itu yang membuat diri kita bukan lagi milik kita, bukan lagi keluarga kita bukan lagi bicara tentang, oh ini istri saya. Bukan, saudara. Kerajaan Allah bukan bicara soal kepentingan keluarga kita. Kerajaan Allah adalah bicara soal kepentingan Allah Bapa Surgawi. Barulah kamu bisa diterima dalam kerajaan Allah. Kalau kamu melihat menghina orang lain, orang Kristen lain, saudara, itu bukan kerajaan Allah. Merendahkan seperti itu bukan kerajaan Allah. Kalimat-kalimat Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menderita, orang lumpuh, orang tuli, orang buta, orang yang sakit, orang yang cacat, orang semua seperti itu. Saudara, kalimat Tuhan Yesus berbeda dengan kalimat orang-orang yang pinter-pinter. Yang ngepinter juga. Orang-orang yang berpengetahuan teologi yang tinggi. Tidak pernah Tuhan Yesus mengecam, hai janda miskin, terkutuklah kamu. Enggak ada, saudara. Hai orang Farisi, ahli Taurat, dikutuk oleh Tuhan. Saya dalam satu khotbah itu ada satu cuplikan 20 detik. Terus saya ambil, terus saya share, terus dibagi dengan orang. Nggak tahu siapa. Tiba-tiba ada seorang marah dengan saya. Pak, jangan pakai perbandingan gitu dong. Apa artinya? Dan saya waktu itu mengatakan demikian, kira-kira ya. Orang yang dihormati di surga, nanti kita syok. Kenapa syok? Saudara, waktu kita di surga, yang dihormati oleh Tuhan Yesus berbeda yang kita hormati. Kita mengagung-agungkan contoh John Calvin. Saudara, di surga itu yang dihormati Tuhan bukan John Calvin. Janda miskin. Siapa lagi yang dihormati Tuhan?
perempuan yang membasuh kakinya. Saudara, kita anggap nama pendeta John Calvin atau gitu. No, saudara. Di surga itu beda semua. Orang-orang kerendahan hati yang sangat tinggi itu. Nah, itu orang janda miskin. Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan persembahan janda miskin. Dari mana kok dia bisa mengalahkan? Dan itu kerajaan Allah. Itu prinsip kerajaan Allah. Dia memberikan dari seluruh hidupnya dan dia tidak mempedulikan dengan mati dan hidupnya. Saudara mau seperti ini? Memberi pada Tuhan. Saya tanya. Mau bertaruh? Pemuda yang kaya, kamu gak akan masuk surga. Kenapa? Kamu ingin sempurna. Oh iya, aku bisa melakukan Taurat 1 sampai 10 tak lakuin semua. Oke. Coba saya beritahu kamu supaya kamu sempurna masuk surga. Orang kaya masuk surga, bisa masuk surga. Dengan apa? Jual semuanya yang kamu miliki. Bagi ke siapa? Fakir miskin. Jadi ada 2 dosa yang besar dalam diri pemuda. Kekayaan dan hati yang tidak berbelas kasihan. Itu nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk kerajaan Allah. Jika engkau berkutat dengan pikiranmu seperti ini, jangan harap engkau masuk kerajaan Allah. Jika engkau mementingkan dirimu sendiri terus, jangan harap masuk kerajaan Allah. Saudara, ini sesuatu yang kelihatannya mudah, tetapi saudara perhatikan, kok bisa ya? Orang itu punya hati. Coba bandingkan. Aguan, gitu kan? Kan Aguan, tahu kan Aguan? Bukan aku dan kan, bukan Aguan. Punya kekayaan kira-kira hampir 1.000 triliun. Kalau dia orang Kristen, dia ngasih persembahan mingguan berapa? Ini contoh aja. 100.000, orang sudah lihat, gede gitu ya. Dibandingkan kekayaan dia 1.000 triliun, dia 100.000, itu kayak debu. Setiap kali kita memberi persembahan, kita malu dengan janda miskin itu karena nggak ada yang bisa kalahkan janda miskin. Setiap kamu persembahan, kita malu luar biasa sebenarnya. Saya tadi pagi habis khotbah di Motekar. Ada anak yang tanda petik difabel. Pak, doain. Ya kenapa? Dia ingin melayani Tuhan. Tapi kondisi seperti ini. Terus saya tanya, kenapa kamu ingin melayani Tuhan? Saya ingin sekali. Ingin apa? Nyanyi. Ya enggak apa-apa, nyanyi aja. Tapi kan saya dilihat orang gimana, Pak? Nah, saya beritahu. Kalau kamu melihat apa yang dilihat orang dengan tubuhmu, kamu gak memiliki hati Tuhan. Karena yang melihat kamu Tuhan, bukan orang lain. Bukan tubuhmu seperti Tuhan, lihat hatimu. Dalam kondisi apapun, kamu dalam ketidakmampuan tangan dan kaki semuanya, dan penampilan juga nggak mungkin lebih baik dari orang lain. Itu bukan masalah bagi Tuhan. Ini kerajaan Allah, ini bukan kerajaan dunia. Terus dia tanya lagi, jadi boleh Pak saya itu bermimpi jadi YL loh Pak. Loh, yang larang kamu siapa? Ya kayaknya nggak mungkin lah Pak. Selama ini nggak ada YL yang tanda petik anaknya kecil cacat. Saya tanya, bisa nggak? Dan saya beritahu, saya buka HP saya kasih wajahnya Nick Fujis. Nih, kamu udah pernah lihat? Oh iya Pak, pernah. Ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, dipakai Tuhan. Dan bisa kawin, bisa punya anak. Kamu pikir itu si Nick ini mau bunuh diri dia? Sekarang dia bersyukur dia bisa punya istri yang begitu luar biasa dengan segala kondisi. Kok ada ya perempuan bisa cinta saya? Ini bukan perkara kerajaan dunia, ini kerajaan Allah. Saudara. Kenapa ada orang Jepang bisa senang dengan Nick? Itu hati Tuhan, bukan hati iblis. Kalau hati manusia nggak akan dia mau seperti ini, nggak akan. Dan itulah bagaimana kerajaan Allah itu dipaparkan pada kita.
Dan di dalam kuasa itulah seluruh kekuatan iblis waktu mau menggarap kita, waktu mau menghalang kita, melawan kita, runtuh semuanya. Kenapa? Saudara, karena kita memiliki hati Kristus yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kesabaran, dan buah Roh Kudus. Saudara, itu kekuatannya, bukan bentuk fisik gantengnya, cantiknya, bukan, saudara. Bentuk hati. Kerajaan Allah itu bukan tanda-tanda lahiriah, bukan penampilan, bukan, saudara. Nggak ada hubungannya, saudara. Tapi dari hati yang sungguh-sungguh, dan dia mengenal Tuhan, dia betul-betul memiliki Tuhan, dan dia memuji Tuhan. Dan apa hasilnya? Saya mungkin belum bercerita soal ini. Mungkin yang datang terakhir belum tahu. Ada orang GKI dari Pakarsi, GKI Mesias. Saudara, dari dia remaja, dia ingin jadi guru sekolah minggu. Tapi dia punya problem. Problemnya apa? Gak bisa ngomong gagap. Dan sampai akhirnya semua guru itu tolak dia. Saudara. Kenapa tolak? Ya gimana kamu ngajar sekolah minggu? Nanti ditertawain anak-anak sekolah minggu. Kalau sebelumnya, mari kita berdoa. Ya kapan sampainya? Tapi saya kepingin jadi guru sekolah minggu. Akhirnya diberi membantu guru sekolah minggu. Bantu guru sekolah minggu cari ngabsen gitu. Oh dia udah seneng. Senengnya luar biasa. Dan suatu hari hujan, banjir. Guru gak ada yang datang. Tinggal dia sendirian. Anak ada 30 orang lebih. Ayo kita mulai. Lause kita mulai. Ayo lause. Mereka kan bingung. Ini guru nggak ada. Terus tinggal ini satu orang ini. Ya artinya bukan guru. Nah udah. Dan kemudian dibawa anak-anak itu. Kamu ngajar kami. Ayo semuanya. Karena nggak ada yang datang. Saudara. Waktu dia mulai ditunjuk dan disuruh memimpin itu. Mulai keringat dingin. Dia minta waktu sebentar. Dia ke pojok, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Sambil gemeter-gemeter ya. Nggak pernah saya. Terus gimana ini gitu. Ngomong aja, aduh, udahlah. Dia serahkan pada Tuhan. Ini cerita dari Pak Awang. Namanya Pak Awang. Pak Awang tahu nggak? Saya itu, aduh, kayak mau masuk ruang hukuman vonis. Dan waktu dia dalam kondisi yang begitu takut itu, dia nggak pernah ngajar, nggak pernah diperbolehkan kan, nggak pernah dibuka. Dan kemudian dia di situ dan anak-anak semua akhirnya dia tanda petik dipaksa oleh Tuhan gitu, dirayu dengan paksa gitu. Dan dia menjalankan itu semua. Saudara, tiba-tiba dia bisa berkata, bernyanyi dulu tanpa gagap. Terus beberapa anak sekolah minggu, udah bisa nyanyi, gak gagap gitu kan. Dia mulai heran, iya kok gak gagap saya. Baca firman Tuhan, waduh dia mulai ingat kegagapannya itu. Udah sudah bisa nyanyi nih. Nah sekarang firman Tuhan ini, firman Tuhan. Itu bawa firman Tuhan Alkitab, tangannya gemeter. Rasanya itu, aduh kalau bisa saya melarikan diri ini. Tiba-tiba ada satu anak kecil yang nggak punya orang tua, yatim piatu. Karena tahu dia gemetaran gitu, anak ini datang peluk dia, dengan erat. Dan ngomong apa anak ini? Ngomong, engkau bapakku. Artinya dia percaya bahwa dia itu bisa, ayo tak tunggu, ayo. Wah saudara, dengan kuasa yang ajaib itu, waktu dipeluk itu, dan dia kemudian seolah-olah semua kerendahan dirinya dia itu diturunkan Tuhan. Dan dia buka Alkitab dan dia melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh guru sekolah minggu. Dia bisa sampai semuanya itu betul-betul terpesona. Karena itu sudah ada di dalam dia dan kemudian meluap. Dan semua apa di dalam dia, cara-cara ngajar sekolah minggu yang dia lihat semua dipraktekkan dalam waktu saat itu juga. Saudara kemudian selesai, dia baru sadar, dia sudah disembuhkan Tuhan. Gagap.
Menurut manusia, menurut kriteria, menurut organisasi, kamu nggak layak ngajar. Kenapa? Gagap. Tapi menurut Tuhan, enggak. Dan akhirnya dia lancar, gagapnya hilang, terus dia pulang. Dia sampai pulang, sampai ke rumah istrinya, dia ngomong dengan istrinya, saya begini-gini. Istrinya tuh delongap. Kenapa? Ini kok kayak bukan suami saya ya? Kok lancar bener? Dia cerita itu anak-anak saya tadi itu gemeteran, saya kan orangnya gagap gitu. Ngomong itu nggak gagap ya. Sampai istrinya sadari, nih kamu ngomong dari tadi itu kamu nggak pernah gagap. Kok bisa kamu nggak gagap? Jadi gagap ya? Ah, masa? Kamu tadi ngomong nggak pernah gagap itu? Saudara, ini hal kecil sebenarnya. Bagaimana dengan hal yang besar yang Tuhan percayakan? Pak Julius dipimpin Tuhan ke Kalimantan. Dan kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau Tuhan panggil, saudara, biar dia menjadi hambaku, aku utus dia. Saudara mau menghalangi dia? Saya kemarin rundingan dengan istri, ngomong-ngomong, kita harus serahkan pada Tuhan. Tuhan kerjakan yang terbaik. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapak yang baik, kami bersyukur kami sudah mendapatkan jaminan kekuatan bahwa kerajaan kegelapan sudah diikat dan ikatan itu akan dilepas untuk masa penghakiman. Dan kami sebagai orang percaya tidak perlu takut lagi dengan kuasa apapun yang sehebat apapun yang mungkin membuat kami gemetar, mungkin membuat kami kemudian melarikan diri karena ketakutan. Tetapi pada waktu kami melihat Kristus, perisai yang agung itu, yang tidak terkalahkan, dan gunung batu yang tidak pernah tergoyahkan, dan pada saat itulah kami mendapatkan kerajaan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan pada liturgus.